Shalom, haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih. Terima kasih buat segalanya yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Perlindungan-Mu, pimpinan-Mu, berkat-berkat, kuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kembali hari ini Tuhan, biar kami boleh disegarkan, dikuatkan oleh setiap kebenaran firman-Mu, dan kami boleh memiliki pengharapan di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, berkati mulut lidah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa, haleluya. Nah, pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan tentang pakai kesempatan yang sementara ini. Pakai kesempatan yang sementara ini. Kita akan melihat Mazmur 39 ayat 5 sampai yang ke-7. Mazmur 39 ayat 5 sampai yang ke-7 demikian. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telepap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. 7. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Amin. Nah, dari pembacaan Mazmur 39 ini, ya, orang beriman seharusnya sadar, ya, bahkan sesadar-sadarnya, bahwa kesempatan atau umur yang Tuhan berikan kepada kita itu pendek. Sementara selagi kita menumpang di dunia ini yang sangat singkat ini, jangan disia-siakan. Pakai kesempatan sementara ini untuk jadi berkat. Kalau kita tahu tadi ya ayat yang kelima, beritahukanlah kepadaku ajalku. Kalau kita diberitahu, ya 5 tahun lagi kamu diberi kesempatan. Kira-kira apakah kita mau hidup sembarangan? Semau kita? Enggak. Dia tahu hidup yang 5 tahun ini dimaksimalkan semaksimal mungkin untuk berbuah. Begitu juga saudaraku, sekalipun kita belum diberitahu atau tidak diberitahu kapan jatah umur kita habis, tetapi dari firman Tuhan kita menyadari bahwa kita di dunia ini sementara. Nah, kesempatan yang sementara ini pakai untuk jadi berkat. Tuhan mempercayakan kita satu penugasan. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berikanlah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi kalau kita sadar kita sebagai utusan Kristus, ambasador, jadi duta besarnya Kristus di dalam dunia ini. Nah, tujuannya supaya orang-orang ini bisa diperdamaikan. Mengapa? Sebab manusia dulu putus hubungannya dengan Tuhan.
kita coba melihat Roma 3 ayat 10 dan 23. Roma 3 ayat 10 dan 23. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan itu kurang kemuliaan Allah. Nah, putus hubungannya dengan Tuhan. Kalau kita diminta oleh Tuhan supaya memperdamaikan orang-orang seperti ini adalah satu kesempatan, satu berkat yang besar yang dipercayakan kepada kita dalam waktu yang singkat selagi kita menumpang di dalam dunia ini. Nah, kalau kehidupan ini diperdamaikan dan orang itu mau menerima, ya, kalau orang tersebut mau menerima, maka hasilnya luar biasa, saudaraku. Orang tersebut berarti menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tempatnya pindah. Dulu di dalam kegelapan, sekarang pindah di dalam terangnya Allah. Memang fisik kita masih di dunia, tapi secara rohani, roh kita sudah berada di dalam sorga. Nah, kehidupan kita yang singkat ini, ya, mari kita pakai untuk memperdamaikan orang-orang yang belum diperdamaikan dengan Tuhan. Sebab Tuhan mengatakan hidup kita ini seperti embun, seperti kabut, pagi-pagi sudah hilang. Sangat singkat. Kalau kita melihat keadaan kita sekarang, dari pagi tahu-tahu sudah malam lagi. Waktu berjalan begitu cepat. Kalau kita menoleh, 20 tahun yang lalu saya masih di sini. 30 tahun yang lalu masih, atau sekarang sudah begini. Apalagi kalau kita lihat secara fisik, dulu masih gagah. Kapan waktu ini berjalan kok cepat amat? Rasanya gak terasa begitu. Tahu-tahu sudah bertambah usia kita 10, 20. Dulu saya lihat anak itu masih di sekolah minggu. Tahu-tahu sudah menikah punya anak. Saya lihat cepat sekali berlalu. Puluhan tahun itu cepat sekali berlalu. Ya. Sebab itu saudaraku, kalau Tuhan memperingatkan kita bahwa kita ini seperti embun, ya, hilang, seperti uap, sebentar ada, sebentar hilang. Kalau kita bikin kopi pakai air panas beruap, tunggu sebentar hilang. Begitu juga, kadang kita jumpa, loh, bulan lalu masih lihat saya, bulan lalu masih ngobrol, sekarang sudah jadi almarhum atau almarhumah. Kok cepat? Waktu memang cepat. Nah, sekarang kita melihat kehidupan yang singkat ini bagaimana bisa menghasilkan hal-hal yang kekal. Kehidupan yang singkat ini bagaimana bisa menghasilkan hal-hal yang kekal. Kalau kita bisa memakainya dengan benar. Nah, artinya dengan benar begini. Jangan kita hidup di luar rencana Allah, hidup di dalam dosa, maka hidup itu kita pakai dengan tidak benar. Banyak waktu yang boros, habis dengan sia-sia. Ya. Nah, kita melihat lebih lanjut untuk memanfaatkan kehidupan ini, untuk memanfaatkan kehidupan ini secara maksimal, ada 3 hal penting, yaitu untuk memanfaatkan kehidupan ini secara maksimal, ada 3 hal penting, ya,
ada 3 hal penting, yaitu satu, dibandingkan dengan kekekalan, kehidupan ini amat singkat. Amat singkat. Dibandingkan dengan kekekalan, kehidupan ini amat singkat. Di dalam Mazmur 39 ayat 7 kita sudah baca tadi, tapi sekarang saya bacakan dalam terjemahan lama. Mazmur 39 ayat 7, bukankah manusia itu berjalan lalu seperti bayang-bayang? Bukankah mereka itu menyusahkan dirinya dengan cuma-cuma? Dikumpulkannya harta bendanya, tetapi tiada diketahuinya siapa akan mengambil dia kelak. Jadi saudaraku, jangan menyusahkan diri kita dengan cuma-cuma, dengan hal-hal yang tidak penting. Kadang-kadang saudaraku, masalah kecil, mungkin masalah selisih uang sedikit, ribut, berantem. Yang sering kita dengar tuh gara-gara uang parkir jadi ribut, jadi berkepanjangan, akhirnya hatinya nggak sejahtera. Banyak waktu yang terbuang. Dia lupa bahwa hidup itu sangat singkat. Apa sih sekarang? Seandainya umpamanya uang parkir itu 3.000 perak. Ya. Terus orang tuh jengkelnya gini, biasanya mau parkir tidak diatur, keluar atau muncul. Dia jengkel. Buat apa uang 3.000 atau 5.000 perak? Kenapa kita harus mengorbankan sejahtera kita yang Tuhan berikan? Damai sejahtera itu bukan main-main. Tuhan sendiri bicara, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Tidak seperti yang diberikan dunia. Masa damai yang begitu luar biasa hanya ditukar uang 5.000 rupiah, jadi ribut, jadi bertengkar. Hal-hal yang sepele ini biar kita berhati-hati menggunakan waktu yang singkat. Camkan baik-baik, dibandingkan dengan kekekalan, hidup kita amat singkat. Tapi hidup amat singkat ini jangan dipakai untuk sia-sia. Jangan dipakai untuk sia-sia. Yang kedua, bumi hanyalah tempat kediaman sementara. Bumi hanyalah tempat kediaman sementara. Sadarlah, kita tidak akan lama berada di bumi ini. Bumi hanyalah tempat kediaman sementara. Sadarlah, kita tidak akan lama berada di bumi ini. Mazmur 39 tadi mengatakan ayat yang kelima, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya. Nah, sungguh hanya beberapa telempap itu seperti ini, saudara. Beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Tukar, saudara, waktu yang ada pakai untuk mendapatkan hal-hal yang kekal, yang bersifat kekal. Ya. Di bumi ini sementara. Sebab itu jangan sampai kita terikat, tergoda oleh kesenangan, kemewahan, hal-hal yang di bumi ini. Tuhan memperingatkan kita di dalam 1 Korintus 7, 1 Korintus 7 ayat yang ke-31, dikatakan demikian, pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Bukan berarti kita tidak boleh pakai. Kalau Tuhan memberkati kita dengan mobil, pakai. Ya, kalau Tuhan memberikan
kita sofa yang bagus, pakai. Ya, pakai. Tapi jangan sampai kita bercintakan barang-barang yang fana itu. Ya. Kalau kita sudah mulai jatuh cinta, tergiur dengan kemewahan-kemewahan di dunia ini, kita mesti mengerti akibatnya apa. Ya. Bukan berarti kalau kita ada duit, kita bisa beli barang itu dan tidak mengganggu kerohanian kita, pakai, beli saudara, nggak apa-apa. Tapi pakai yang betul-betul efisien, yang tepat guna, begitu saudara. Coba kita melihat Roma 8 ayat 7 sampai yang ke-8. Roma 8 ayat 7 sampai ke-8. Dikatakan demikian, sebab keinginan daging adalah persetujuan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Satu lagi kita melihat di dalam Yakobus 4. Yakobus 4 ayat yang keempat dikatakan demikian. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya. Kita memang memakai barang-barang yang pakai, tapi jangan sampai hati kita di situ. Ya. Hati kita di situ. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bumi yang kita tempati sekarang bukanlah rumah tetap atau tujuan akhir. Oh, saya kerja mati-matian untuk membangun sebuah rumah bagus. Itu namanya bertanggung jawab. Tapi dengan seluruh waktu, tenaga, pikiran hanya untuk membangun hal-hal yang di bumi ini saja. Ya, kita ini hanya lewat. Alkitab menggunakan istilah seperti orang asing, seperti pendatang dan musafir. Ya. Kita ini hanya datang, kalau kita di hotel, kita check-in, kita tidak selamanya tinggal di hotel. Kita check-in, ada waktunya check-out. Kita datang di dunia check-in, ada tanggal, ada hari, ada bulannya. Tapi waktu check-out, tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita check-out dari dunia ini. Gak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, saudara. Kadang-kadang ada orang tidur, terus saya pagi nggak bangun-bangun, dibangun ini sudah nggak ada, sudah meninggal. Kita semua nggak tahu. Tapi waktu check-in, itu sebenarnya menjadi tonggak. Sudah berapa lama kita check-in di dunia ini? Kalau sudah 70, 80 tahun, wah, berarti nggak lama lagi. Bukan berarti yang muda, panjang, belum tentu juga. Pokoknya check-in, nah itu mulai hitungan Tuhan. Kita kapan check out kita nggak tahu. Ya. Sebab itu sebagai pendatang, sebagai musafir, jangan sampai kita keliru tujuan, menganggap dunia ini adalah tujuan kita yang terakhir. Bukan. Di dalam Mazmur 119, Mazmur 119 ayat yang ke-19, aku ini orang asing di dunia, janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. 54, ketetapan-ketetapanmu adalah nyanyian Mazmur bagiku di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Jadi, kalau kita punya ketetapan-ketetapan Tuhan, kita menyadari bahwa kita orang asing, bukan penduduk di bumi ini, kita orang asing, pendatang, musafir. Nah, hukum-hukum Tuhan itu di ayat yang ke-54 tadi, kita mendapatkan ketetapan-ketetapan Tuhan ya, untuk kita supaya belajar bijaksana
selagi kita tinggal di dunia ini, ya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi ketetapan Tuhan itu membuat kita sadar, membuat kita takut untuk melakukan pelanggaran. Sebab firman Tuhan pelita dan suluh dalam perjalanan hidup kita selagi kita menumpang di dunia. Waktu kita berdagang, kita punya ketetapan-ketetapan Tuhan. Waktu kita berumah tangga, kita punya ketetapan-ketetapan Tuhan. Waktu di dalam bermasyarakat, bergaul dengan masyarakat, kita pun punya ketetapan-ketetapan itu. Sehingga kita tidak melanggar. Ya. 3. Kita sebagai anak-anak Allah harus berpikir tentang kehidupan. Kita sebagai anak-anak Allah harus berpikir tentang kehidupan secara berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya. Jadi kita sebagai anak-anak Allah harus berpikir tentang kehidupan secara berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab apa, saudaraku? Cara pikir kita, orang yang percaya kepada Tuhan dan yang tidak, beda. Ya. Beda. Mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka fokusnya hanya perkara di dunia ini. Sebab itu yang menentukan kita happy atau tidak. Mereka berpikir kalau materi banyak, kelimpahan, semua tersedia, pasti happy. Sebab itu tujuannya dia. Nah, kita sebagai orang beriman tujuannya surga. Bukan berarti kita malas. Bukan berarti kita tidak bekerja. Tidak, kita bekerja dengan giat, berhasil. Tapi kita tahu bukan itu yang membuat kita bahagia. Coba kita lihat Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau kerajaan Allah cuma makan minum, butuh duit, saudaraku. Tapi kebenaran, sejahtera, damai sejahtera, ya, haleluya, oleh Roh Kudus. Itu yang terutama, sebab itu cara pandang berbeda. Paulus mengatakan di dalam Filipi 3 ayat 20-21, kalau kita memiliki mata iman, kita bisa mengamenkan ini. Filipi 3 ayat 20 dan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi saudaraku, kita betul secara jasmani, saya warga negara Indonesia. Tapi pandangan mata iman kita di hadapan Allah adalah warga negara kerajaan surga. Sebab itu berjalan, bertindak, berpikir itu harus hati-hati. Sebab tadi dikatakan ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Baru kita bisa tinggal di dalam kerajaan surga. Tapi kalau kita sudah memiliki status warga negara kerajaan surga, ternyata hidup kita tidak seperti warga negara kerajaan surga. Sayang, saudara. Akhirnya keselamatan itu bisa
hilang. Nah, kita melihat lebih lanjut, saudara, identitas kita adalah ada di dalam kekekalan. Ya, jadi identitas kita, status kita itu ada di dalam kekekalan, dan tanah air kita itu di surga. Nah, bila kita memahami, menyadari kebenaran ini, ya, jadi saudaraku bilang, oh iya, identitas saya dalam kerajaan surga. Nah, kalau kita memahami akan hal ini, kita akan berhenti untuk cemas. Kita akan berhenti untuk takut. Kita akan berhenti untuk khawatir. Memikirkan soal-soal memiliki semuanya di bumi. Sebab satu kali bumi ini ditinggal, kita di dalam kerajaan surga. Apa yang perlu kita khawatirkan di dunia ini? Kalau identitas kita itu ada dalam kerajaan surga, maka Tuhan pasti mencukupkan kebutuhannya. Sebab Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenaran. Nah, kita sudah mendapatkan status sebagai warga negara kerajaan surga, maka sekaliannya apa yang dibutuhkan di bumi ini Tuhan cukupkan. Baik kesehatan, ya, baik penjagaan, baik perlindungan, keamanan, dan lain-lain. Tuhan sanggup mengawal kita sampai masuk dalam kerajaan. Sebab itu kita nggak perlu cemas, nggak perlu besok kalau dirampok gimana, besok kalau ada maling masuk rumah saya gimana, besok kalau di tengah jalan toto dibegal pakai, itu sudah nggak usah dipikiri, saudara. Ya, perlindungan Tuhan luar biasa. Tuhan sanggup menyelamatkan kita sampai ke akhir. Tuhan sanggup. Haleluya. Ya. Sebab hal ini, saudaraku, apa yang kita takutkan, apa yang kita cemaskan, kehidupan di dunia ini, kebutuhan di dunia ini, itu membuat kita sebagai orang beriman, sebagai pelayan Tuhan, jadi lemah, jadi loyo, jadi tidak bergairah. Ya. Sebab dia ingin memiliki semuanya itu. Takut nanti kalau orang lain bisa beli mobil, saya nggak bisa beli mobil. Kalau orang lain tabungannya banyak, saya tidak punya tabungan. Takut, cemas, loyo. Terus akhirnya nggak bergairah. Ya. Percayalah, selagi kita menumpang di dalam dunia, Tuhan sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita menurut kekayaan kemuliaannya di dalam surga. Tuhan sanggup, saudara. Tuhan sanggup. Persis saat kita membutuhkan, Tuhan sanggup kirim itu. Haleluya. Jangan pernah kita takut, ya. Sebab itu, saudaraku, dan kalau hal yang jasmani ini menjadi prioritas, menjadi gaya hidup dalam hal-hal duniawi, saudaraku, ingat Tuhan berkata, jangan kita bersahabat, jangan kita mencari terus perkara-perkara dunia. Tuhan memberikan satu contoh di dalam Lukas 12, waktu itu bersaudara sedang bersengketa warisan. Lukas 12 ayat yang ke-15. Coba kita lihat Lukas 12 ayat yang ke-14. Mulai 13 ya, 13 saja. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi waris dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Jadi jelas di dalam Lukas 12, 13-15. Mungkin kita pernah mendengar, orang itu kaya raya, ya, punya anak, punya perusahaan, tapi begitu orang tuanya meninggal, anaknya berebut harta warisan.
sampai akhirnya terjadi pertikaian, perkelahian, permusuhan, bahkan tidak sedikit terjadi pembunuhan. Apa hasilnya? Gagal, saudara. Sebab itu hidup bukan bukan terdiri dari kelimpahan hartanya. Tetapi tadi dikatakan dalam Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Uang perlu, tapi uang bukan segala-galanya. Uang perlu, saudara. Nah, sebab itu saudaraku sadar ya, bahwa kita sebagai orang beriman, sebagai umat Tuhan, Tuhan percayakan kita selagi di bumi ini sebagai utusan. Ya, tadi 2 Korintus 5 ayat 20, ambasador, sebagai utusan Tuhan supaya memperdamaikan. Jadi jangan fokus kita melenceng. Ya, jangan beralih. Fokus kita dipercayakan oleh Tuhan kita, oleh Raja kita, yaitu Tuhan, untuk memperdamaikan. Tetapi kadang kita melihat sangat menyedihkan. Tuhan mengutus kita, Tuhan mempercayakan kepada kita hal-hal yang luar biasa sebagai duta-dutanya Kristus, tetapi orang beriman mengkhianati. Mengkhianati Tuhan, mengkhianati kerajaannya. Jadi mengkhianati Tuhan, mereka, dan mengkhianati kerajaannya. Mengapa, saudara? Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena matanya dibutakan oleh ilah zaman ini. 2 Korintus 4 ayat 4, dibutakan. Sehingga dia tidak lagi melihat indahnya cahaya Injil, kemuliaan Injil utusan itu, dia lihat yang lain. Sebab matanya sudah dibutakan oleh ilah zaman ini. Berapa banyak orang beriman memberhalakan barang-barang yang fana, mengilahkan barang-barang yang fana lebih daripada Tuhan. Dia tidak mau mengilahkan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, tapi justru barang-barang yang fana. Ini yang membuat orang tersebut sebagai orang beriman, sebagai pelayan Tuhan, sebagai duta-dutanya Kristus, akhirnya tertipu, ya, akhirnya melenceng, saudara, melenceng. Sebab itu pakai kesempatan. Kalau orang itu sudah dibutakan, mereka mulai menyimpulkan nanti apa katanya setelah kematian. Yang penting sekarang aku hidup harus sukses. Orang Kristen pun harus sukses, tapi jangan berhala. Kalau tidak sukses, belum berhasil, kecewa. Bukan itu. Nah, kalau orang sudah dibutakan, maka mereka punya tujuan, bumi ini rumah mereka, titik. Sudah. Kehidupan yang akan datang, apa katanya? Urusan nanti. Sedang di bumi aja urusannya masih susah. Mau mikirin rumah yang akan datang. Gak masuk di akal, saudara. Sebab itu, mereka berusaha mati-matian untuk memenuhi, untuk mencapai target ini. Ya. Coba kita lihat kembali dalam 1 Korintus 7 ayat 31, saya bacakan dalam terjemahan lama. 1 Korintus 7 ayat 31. Dan orang yang memakai dunia ini pakai, boleh saudara, pakailah seperti orang yang tidak memakai, karena keadaan dunia ini akan lenyap. Kadang kalau satu orang beli mobil bagus, mewah, hatinya di situ. Terus pada waktu dia parkir mungkin ke pasar atau ke toko, terus tergores, hatinya sakit. Wih,
ya kita pun jangan sembarangan memakai mobil, ya tergores sudah terserah, enggak. Kita kalau sudah memarkir dengan baik, taruh dengan baik, ternyata tergores, ya apa boleh buat. Jangan hati kita juga tergores, sakit, terus benci. Pernah satu orang datang di gereja, mobilnya tergores karena kesenggol mobil yang lain. Ya ini juga nggak boleh, saudara. Kalau satu gereja sesama orang beriman, kalau pas kebetulan nyenggol, ya datangi pemiliknya, minta maaf, selesaikan bagaimana. Jangan terus ditinggal begitu, itu juga nggak bagus. Tapi dimanapun mobil kita bisa tergores. Tapi yang penting hati kita jangan tergores. Sebab apa, kita akan melihat 1 Petrus 2, 1 Petrus 2 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi saya katakan, saudara, kalau kita mungkin di satu gereja, terus kita mengalami sesuatu yang tidak nyaman, terus kita marah-marah, kita teriak-teriak begitu, itu nggak jadi kesaksian. Di ayat 11 tadi dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Apa kita nggak mau rela dirugikan sedikit? Ya sudah, itu mobil, itu barang, kita jaga sudah baik, itu berkat dari Tuhan, sehingga kita bisa membeli. Kalau toh tergores, ya sudah. Waktu Ayub diberkati begitu limpah sampai menjadi orang yang kaya, tapi pada waktu diambil oleh Tuhan, diizinkan malapetaka terjadi, saudara perhatikan, Ayub memiliki cara hidup yang dia tidak ngomel, dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak bersungut-sungut. Itu jadi satu kesaksian. Ya. Kalau mungkin, ya jangan sampai, saudara, kita parkir di gereja terus motor kita hilang, ya jangan sampai, dikunci yang bagus. Tapi apa sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu tidak ada satupun yang kebetulan. Semua seizin Tuhan, dan itu pasti menjadi kebaikan. Bersyukur. Satu kisah, orang pelihara kuda. Dia pelihara bagus, baik-baik. Toto kudanya lepas, hilang. Nah, tetangganya lihat, ini orang bisa bersyukur nggak ya? Katanya kan dia orang beriman, orang Kristen, bisa bersyukur nggak? Ternyata dia bersyukur. Dia berkata, terima kasih Tuhan. Ini orang aneh. Kuda hilang, bersyukur. Kuda itu nggak murah, saudara. Ya. Zaman dulu kuda itu kalau perang jadi alat perang, saudaraku. Motornya itu cepat dia lari. Ya. Akhirnya nggak berapa lama si pemilik kuda dengar, kok banyak derap kuda. Nggak taunya kuda dia kembali, kuda liar yang ada di hutan mengikuti pulang. Jadi satu hilang, beberapa kuda ikut pulang ke rumah. Dia bilang, puji Tuhan. Orang-orang di sekitar kampung itu bilang, betul, dia berterima kasih kepada Tuhan, betul. Nah, kuda ini karena liar, saudara, sekali waktu dia tendang. Anak pemilik kuda ditendang, patah tangannya. Nah, lihat lagi orang-orang ini. Masih bisa bersyukur nggak? Di tengah-tengah malapetaka seperti itu. Bersyukur, saudara. Masih sampai orang-orang lihat nggak habis pikir. Ternyata ada wajib militer. Semua orang muda usia di bawah
25 tahun harus angkat senjata, maju membela negara. Lah ini nggak maju saudara, karena patah tangannya digendong. Terus orang itu berkata, betul, bersyukur itu betul. Nah, kalau mulut kita jadi kesaksian, sikap kita jadi kesaksian, di saat kita diberkati, nggak heran saudara. Itu umum. Tapi di saat kita mengalami kesukaran, di saat mengalami malapetaka, hal-hal yang tidak menyenangkan, kalau kita memiliki cara hidup yang baik, terus kita bersyukur, itu jadi kesaksian. Haleluya, haleluya. Nah, orang beriman juga istimewa sebagai pelayan Tuhan, ya. Kita ini sedang diutus oleh Tuhan kita. Ini kita di dunia ini sebagai pengutusan, saudara. Ya, selesaikan penugasan itu. Ya, jadilah utusan-utusan Kristus supaya menyelamatkan jiwa-jiwa. Kalau ada mungkin di antara keluarga, mungkin suami sudah bertobat, istri belum. Atau istri sudah bertobat, suami belum. Jadilah utusan-utusan Kristus dalam keluarga. Mungkin anak sudah terima Yesus, orang tuanya belum. Atau orang tua sudah terima Tuhan, si anak belum. Dimanapun kita berada, kembali lagi saudaraku, jangan melalaikan penugasan yang sudah dipercayakan kepada kita. Jadilah utusan-utusan Kristus. Nah, kalau secara jasmani begini saudara, sebuah negara, saya ambil contoh mungkin negara kita lah, negara Indonesia, pasti punya duta besar. Kalau ada hubungan diplomatik, pasti punya duta besar di negara-negara yang ada hubungan diplomatik. Nah, duta besar ini fungsinya, tugasnya memperkenalkan negara yang mengutus dia. Memperkenalkan saudara, ini keindahan, ini kelebihan, nah, kalau kamu invest begini-begini dan lain. Jadi dia membawa misi, jadi berkat di mana dia berada dengan menceritakan negaranya, sehingga orang lain tertarik. Jangan, tidak mungkin saudara, duta besar terus menjelek-jelekan negara yang mengutus. Belum ada saudara. Nah, begitu juga kalau kita sadar kita adalah utusan Tuhan di mana kita berada. Mungkin saudara di Bandung, di Jakarta, di Surabaya, di Bangka, di mana saja, di mana saudara berada, jadilah utusan-utusan Tuhan. Menceritakan tentang kebenaran. Paling tidak wajah saudara senyum, ya, menampilkan wajah yang riang. Kita nggak bisa munafik, kalau hati kita cinta Tuhan, itu pancarannya dari wajah. Hati yang gembira memaniskan wajah. Ini kosmetik yang luar biasa, saudara. Wajah kita jadi manis, jadi teduh. Orang lihat, ada apa ya? Dia senang, saudara. Ya, dia senang. Begitu juga Tuhan mengutus kita belajar memperkenalkan tentang surga lewat jalan juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Waktu saudara bekerja, wajah saudara, kejujuran saudara, saudara bicara jujur, bekerja dengan jujur, orang lain lihat. Di tempat lain gak jujur, di tempat ini jujur, apa adanya. Nah, orang itu pasti tertarik. Orang itu tidak bisa melihat Tuhan, tapi orang itu bisa melihat Tuhan di dalam orang beriman yang memancarkan kasih Kristus. Haleluya. Sebab itu saudaraku, sebagai orang beriman, sebagai pelayan Tuhan, kita di bumi ini satu kesempatan emas. Sebelum kita kembali ke rumah tempat tinggal kita yang kekal, pakai kesempatan emas ini ya. Belajar untuk memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan sehingga kita tidak tertarik oleh hal-hal yang fana. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan.
Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi kita terus memikirkan surga. Berapa banyak tabungan kita di surga. Berapa banyak material untuk rumah kita di surga. Terus. Jadi pikiran kita diarahkan. Seperti Ibrani mengatakan seperti jangkar, seperti sahu jiwa itu dilabuhkan di belakang tirai. Jadi seluruh perjalanan hidup kita arahnya ke dalam kerajaan surga. Kita bekerja, kita membawa nama Tuhan. Kita menikah, kita membawa nama Tuhan. Ya. Kita sekolah, kita membawa nama Tuhan. Dimanapun kita sebagai bos, kita membawa nama Tuhan. Arahkan ke situ semua. Haleluya. Nah, jangan kita tergoda dengan perkara-perkara yang di bumi. Perkara yang di bumi itu manis, saudara. Orang bekerja dapat duit langsung dirasakan. Ya, langsung bisa dinikmati. Tapi Kolose 3 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Jikalau engkau sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, Kolose 3 ayat 1 dan 2, arahkan, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduknya di sebelah kanan Allah Bapa. Arahkan di sini. Kalau kita sudah dibangkitkan, artinya kita sudah mati lepas, kita sudah percaya, kita dibebas, kita sudah dibaptis, kita menjadi orang yang lahir baru. Cari perkara-perkara yang di atas. Kesimpulannya satu, kerjakan tugas dengan sungguh-sungguh sebab tidak sia-sia. Kerjakan tugas dengan sungguh-sungguh sebab tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Apa yang kita kerjakan bagi Tuhan, untuk Tuhan, karena Tuhan tidak pernah sia-sia. Mungkin kita hanya memberi makan seorang yang kecil atau pengemis. Sia-sia enggak. Tuhan mengatakan perbuatanmu kepada orang yang paling hina, itu perbuatanmu kepada Tuhan. Jadi apa yang kita kerjakan karena Tuhan, bagi Tuhan, Tuhan tidak ada yang sia-sia. 2. Kalau tugas kita diselesaikan dengan baik, maka kita akan masuk dalam kebahagiaan Tuhan kita. Kalau tugas kita diselesaikan dengan baik, maka kita akan masuk dalam kebahagiaan Tuhan kita. Ya. Hai hamba yang setia, masuklah dalam kesukaan Tuhan. Setia dari yang kecil, Tuhan percayakan yang besar. Masuk dalam kesukaan. 3. Kita hidup dalam dunia. Kita hidup dalam dunia, tetapi jangan dunia hidup di dalam kita. Kalau dunia hidup dalam kita, kita memposisikan bermusuhan dengan Tuhan. Kita hidup dalam dunia, tetapi jangan dunia hidup di dalam kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan sampai kita kecewa, jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita loyo, karena kita tidak punya arah pandangan yang jelas. Setelah kita hidup di dunia, kita kemana? Waktu kita hidup di dunia, apa tugas kita? Kalau ini semua jelas, maka kita tidak akan pernah kecewa. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Ajar kami untuk memakai setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Supaya kami tetap terus berbuah. Supaya hidup kami terus indah di hadapan Tuhan. Dan kami tidak tergiur, kami tidak tergoda dengan tawaran-tawaran dunia. Dengan anggur Sodom. Kelihatannya wah,
kelihatannya menyenangkan, tapi itu justru racun yang mematikan. Lot, orang yang dulu dekat dengan Abraham, mati gara-gara ingin tinggal di Sodom. Begitu juga biar kiranya firman ini mengingatkan kita. Betul, kami tinggal di dunia, tapi kami tidak mau dunia tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati seluruh yang mendengarkan. Berkati pekerjaannya ya Tuhan, berkati masa mudanya, berkati studinya Tuhan, berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya, berkati kesehatannya, berkati juga pertunangan mereka ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya kalau kami mendahulukan Tuhan, Tuhan pasti juga mendahulukan. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Mari kita katakan, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, menyertai perjalanan kami, sehingga kami hidup dengan efektif, kami hidup bisa melakukan tugas-tugas yang diberikan Tuhan, tidak melenceng ke kanan, tidak melenceng ke kiri, tapi kami terus mengarahkan fokus pandangan kami kepada surga perkara-perkara yang kita. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.